Hulidan begitu terkenal sehingga tidak ada yang mengetahuinya, dan langsung membuat heboh penonton. Kekuatan Lurong sudah lebih tinggi dari Lu Chen, kenapa kamu masih meminum pil Huli? Ini jelas merupakan jurus yang mematikan, dan Lu Chen harus dibunuh. Alam Yuan sejati tingkat pertama memiliki kekuatan 10.000 jin, dan jika Huli dan ditingkatkan sebesar 50%, itu berarti kekuatan 15.000 jin. Dengan satu pukulan, 10 Lu Chen hilang. Kasihan Lu Chen. Semua orang di keluarga Lu menggelengkan kepala dan mendesah untuk Lu Chen. Waner hampir pingsan di tempat. Bahkan Tetua Agung menutup matanya, tidak ingin melihat darah dan daging Lu Chen beterbangan di sekujur tubuhnya. Haha, tahun depan hari ini akan menjadi kematianmu yang tabu, Lu Chen. Penatua keempat menyombongkan diri atas kemalangannya, wajahnya penuh kegembiraan. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Lu Zengning berkata dengan jijik, sayang sekali menggunakan pil harimau untuk membunuh Lu Chen. Pada saat ini, aura Lurong melonjak dan momentumnya meningkat pesat, seperti binatang buas. Aneh, tidak ada Hulidan yang dijual di kota Suangmu, di mana kamu membeli Hulidan. Lu Chen memandang Lurong dengan dingin, tapi mulutnya licik, pil Hulimu tidak palsu, kan? Apakah itu benar atau tidak, kamu akan tahu nanti, tapi saat itu kamu sudah mati. Lurong tertawa, lalu merendahkan suaranya begitu pelan sehingga hanya dia dan Lu Chen yang bisa mendengar. Lu Chen, aku ingin kamu mengerti bahwa ketika kamu bertemu Zhou Ruoxue saat itu, ayahkulah yang diam-diam mengatur agar penguasa kota untuk melakukannya, merebutmu. Buah naga milenium. Tuan kota melihat bahwa kamu sudah mati tetapi tidak kaku, jadi dia menghadiahiku pil harimau dan memintaku untuk mengirimmu ke neraka. Setelah kamu mati, aku akan menjaga Waner. Gadis itu semakin cantik. Saat aku bosan bermain dengannya, aku akan menurunkannya untuk menemanimu. Hahaha, apakah kamu marah? Dengan begitu banyak cerita mendalam yang keluar dari mulut Lurong, wajah Lu Chen menjadi gelap, dan matanya meledak dengan niat membunuh. Ternyata dia dirancang oleh ayah dan anak perempuan Zhou He, dan Lu Zengning sebenarnya adalah seorang pengkhianat. Zhou He membantu Lurong dan ingin membunuhnya, ide yang sangat bagus. Lurong bajingan itu bahkan memuji Waner, dia harus mati. Lu Chen terbakar amarah, auranya berfluktuasi hebat karena emosinya, dan aliran udara diaduk dan menyebar ke segala arah. Lu Chen, pergilah ke neraka, kamu bisa bebas. Lurong menyeringai garang, dan tiba-tiba melayangkan pukulan, menghantam Lu Chen seperti gunung. Jari api yang, dengan satu jari di kepalan tangan itu meledak, dan daging serta darah beterbangan. Ah! Lurong menjerit, tangan kanannya telah meledak, dan tidak ada gunanya. Lu Chen tidak berhenti karena ini, dan mengangguk lagi. Jari itu sekuat kilat, dan menunjuk langsung ke dahi Lurong. Tidak, Lurong ketakutan dan berteriak keras. Bentak, dengan sekali penunjuk, kepalanya meledak, seperti semangka yang meledak. Tubuh tanpa kepala jatuh lurus ke bawah. Di lapangan, hanya Lu Chen yang berdiri dengan bangga di atas debu. Ada keheningan di tempat kejadian. Semua orang tercengang, terlalu terkejut untuk berbicara. Lu Chen, yang pasti mati, tidak mati, tetapi Lurong, yang pasti menang, mati. Akhir cerita seperti itu sungguh memalukan. Sungguh tidak dapat dibayangkan bahwa tingkat ke-8 dari kondisi pemurnian tubuh memenggal tingkat pertama dari kondisi Yuan yang sebenarnya. Terlebih lagi, Lurong memakan pil Huli, kekuatannya meningkat sebesar 50%, dan dia tidak terkalahkan pada level yang sama dalam waktu singkat. Jika dia ingin membunuh Lurong, dia membutuhkan setidaknya alam Yuan sejati tingkat kedua. Namun, Lu Chen membunuh Lurong dengan sederhana dan rapi, membunuhnya dengan satu jari. Lu Chen, di hati semua orang saat ini, dia hanyalah monster. Lu Chen, jika kamu membunuh anakku, aku ingin kamu turun dan dikuburkan bersamaku. Suara sedih terdengar, pembuluh darah muncul di dahi Lu Zengning, seperti singa yang marah, dia bergegas menuju Lu Chen. Lu Zengning, tuan muda dari keluarga Lu telah diputuskan, kamu tidak ingin melanggar aturan keluarga. Sebuah suara agung terdengar, mengguncang penonton. Sesosok muncul di depan Lu Zengning, menghalangi jalannya. Tetua Agung mulai bergerak, saya tidak peduli dengan aturan keluarga. Jika Lu Chen membunuh anak saya, dia harus mati. Mata Lu Zengning memerah, dan dia berteriak ke arah penonton. Dengan lelaki tua itu di sini, bukan giliranmu untuk merajalela di keluarga Lu.
kata Tetua Agung dengan dingin. Orang tua, mari kita lihat bagaimana kamu memblokirku. Terlepas dari segalanya, Lu Zengning melancarkan pukulan dan langsung menyerang Tetua pertama. Aura Tetua Agung itu meledak dengan sia-sia, dan dia bertarung dengan Lu Zengning dengan telapak tangannya. Keduanya adalah pilar keluarga Lu, keduanya berada di alam Yuan sejati tingkat ketiga, keduanya kuat, dan mereka bertarung satu sama lain, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Dua pemimpin tertinggi keluarga Lu bertempur, membuat semua orang di keluarga Lu ketakutan, dan terus mundur, takut mereka akan terpengaruh. Perubahan yang begitu mengejutkan membuat para tetua lainnya terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Lu Zengning terjerat oleh tetua pertama dan tidak bisa melarikan diri. Dalam keputusasaan, dia mengedipkan mata pada sahabatnya, tetua keempat. Tetua keempat memahaminya, dan bergegas menuju Lu Chen sementara tidak ada yang memperhatikan. Lu Chen, terimalah kematian dengan patuh. Wajah tetua keempat ganas, auranya meledak, esensi sejatinya mengalir, dan auranya di alam esensi sejati tingkat kedua sangat kuat. Dengan serangan telapak tangan, terjadi ledakan terus-menerus, dan kekuatan telapak tangan 20.000 jin mengunci Lu Chen. Tanpa rasa takut, Lu Chen langsung memasuki tubuhnya dengan energi spiritual dan mengacungkan jarinya untuk bertarung. Jari api yang, begitu dia menunjukkannya, angin kencang bertiup dari segala arah, dan kekuatan jari menghantam telapak besi tetua keempat. Ledakan, jari dan telapak tangan berpotongan, dan terdengar suara keras. Gelombang udara menyebar dan menyapu penonton. Di tengah gelombang udara, ada dua sosok yang berdiri diam. Lu Chen dan tetua keempatlah yang mempertahankan postur menyerang mereka, tidak mundur setengah langkah. Namun, ada bercak darah di sudut mulut Lu Chen. Wajah tetua keempat pucat, dan telapak tangannya sedikit gemetar, tapi tidak jauh lebih baik. Dengan satu pukulan, pertarungannya seri. Dalam sekejap, waktu seolah berhenti, dan bahkan tetua pertama dan Lu Zengning pun berhenti. Penonton terkejut dan kembali menimpa Lu Chen. Mata semua orang penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Hanya pelatihan tubuh tingkat ke-8, yang secara paksa mengalahkan esensi sejati tingkat pertama, dan esensi sejati tingkat kedua, membalikkan tiga pandangan setiap orang. Lu Chen, apa strukturnya? Dibuang secara najis, kekuatannya akan menjadi tidak normal. Jika ini masalahnya, semua orang ingin disingkirkan. Para tetua mendengarkan perintahnya, tetua keempat ingin menyakiti tuan muda, jadi jatuhkan dia. Tetua agung meraung dengan marah, dan mengeluarkan perintah langka. Keenam tetua segera bertindak, segera mengepung mereka, dan memblokir semua rute pelarian dari tetua keempat. Keenam tetua ini memanfaatkan Lu Chen dan awalnya bertekad untuk membantu Lu Chen, jadi mengapa ragu sekarang? Lu Chen menunjukkan bahwa Lu Rong dikalahkan dan bermain imbang dengan tetua keempat, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Tuan muda dari keluarga Lu harus dipegang oleh seorang jenius yang mengerikan, dan tidak ada yang boleh menyinggung perasaannya. Keenam tetua bertarung bersama, tetapi tetua keempat tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan ditangkap tanpa perlawanan. Lu Chen, aku bersumpah akan membalas pembunuhan anakku. Melihat keenam tetua menyerang Lu Chen, Lu Zengning tahu bahwa situasinya telah berakhir, jadi dia segera menamparkan tetua itu dengan seluruh kekuatannya, memaksa tetua pertama mundur, dan melewati tembok. Sebelum menghilang, sebuah suara pahit tertinggal, saya akan pergi ke penguasa kota untuk meminta bantuan, dan ketika saya kembali, saya akan membunuh kalian semua. Zhou dia, Lu Chen mengepalkan tangannya erat-erat, terbakar amarah. Tuan kota yang jahat dan tidak tahu malu itu, dan putri tuan kota yang berbisa itu, menggali dantiannya dan memompa arteri bela dirinya, membuatnya hampir tidak bisa berdiri selamanya. Dia tidak akan pernah membiarkan ayah dan anak perempuan buas ini pergi. Pemberontakan Lu Zengning menyebabkan keributan di keluarga Lu. Dengan marah, tetua pertama mengeksekusi tetua keempat, mengusir kaki tangan Lu Zengning lainnya, dan mengembalikan kedamaian keluarga Lu. Lu Chen mendapatkan kembali posisinya sebagai tuan muda, mendapatkan kembali kejayaannya, dan sangat dihargai oleh para petinggi. 1000 bahan obat dimurnikan oleh Lu Chen menjadi ramuan, 9 ramuan dalam satu tungku, yang masing-masing bermutu tinggi. Sebanyak 9.000 pil pemurnian tubuh bermutu tinggi. Lu Chen mengeluarkan 3.000 keping dan membagikannya kepada semua pejuang pemurnian tubuh keluarga Lu. 3.000 lembar lainnya dikeluarkan untuk memperkaya ruang urusan dalam negeri. Pil pemurnian tubuh kelas atas memiliki potensi beberapa kali lipat dari pil pemurnian tubuh kelas menengah,
dan harganya sama dengan pil yuan asli kelas rendah, bernilai 1.000 koin perak. Belum lagi pejuang biasa tidak mampu membelinya sama sekali, bahkan keluarga besar pun tidak berani mensuplai ke keluarga, dan paling banyak membeli dalam jumlah kecil untuk menumbuhkan kejeniusan keluarga. Kemurahan hati Lu Chen mengejutkan seluruh keluarga, dan dia dicintai oleh seluruh keluarga Lu dalam satu kali kejadian. Dengan begitu banyak pil pemurnian tubuh bermutu tinggi, banyak orang di keluarga Lu akan bergegas ke kondisi pemurnian tubuh tingkat ke-9, dan akan ada banyak orang yang akan menerobos ke kondisi esensi sejati di masa depan, dan kekuatan keseluruhan akan meningkat secara linear. Adapun mengapa Lu Chen meminum begitu banyak pil, tidak ada seorang pun di keluarga Lu yang bertanya. Seluruh kota Suangmu tahu bahwa keterampilan alkimia Lu Chen sangat tinggi, dan dia mampu menyempurnakan pil kelas atas tingkat 2. Siapa yang meragukan dari mana pil kelas atas Lu Chen berasal? Ada 3.000 pil pemurnian tubuh bermutu tinggi yang tersisa, dan Lu Chen memberikannya kepada Waner secara pribadi. Tuan muda, pilnya terlalu banyak, Waner tidak bisa menghabiskannya. Waner sedang memegang sekantong besar pil, wajahnya kaget, bahkan tangannya gemetar. Tidak apa-apa, kamu bisa memakannya sebagai makanan, pembuluh darahmu kuat, dan kamu dapat menanggung kekuatan lebih banyak obat. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Saat itu, arteri bela dirinya yang indah hanya berada di tingkat Suan, jadi dia bisa meminum lebih banyak pil daripada yang lain, dan dia bisa menanggung keampuhan obat yang berkali-kali lipat. Terlebih lagi, yang dibangunkan Waner adalah kapal bela diri pangkat surga, jadi seberapa kuat kemampuannya menahan kekuatan obat. Belum lagi yang lainnya, hanya pembuluh darah Yanlong miliknya yang tidak diketahui pangkatnya. Yang merupakan pecinta kuliner, tidaklah berlebihan jika memakan pil sebagai makanan. Dalam perjalanan pencak silat, jika ingin mencapai puncak tidak hanya harus mengandalkan kerja keras. Sumber daya, bakat, peluang, keterampilan, dan faktor lainnya. Di antaranya, sumber daya adalah faktor terpenting. Tanpa sumber daya, meskipun Anda berbakat, Anda tetap akan tertinggal dari orang lain. Pil pemurnian tubuh kelas atas, sangat berharga, sayang untuk memakannya sebagai makanan. Waner terlihat enggan, dan bergumam, saya akan mengambil sebagian darinya untuk ditukar dengan uang guna meningkatkan kehidupan tuan muda. Saat berikutnya, mata Waner menjadi lurus, karena Lu Chen Sai membawa 2 uang kertas. Itu adalah uang kertas perak dalam jumlah besar, dengan nilai nominal 5.000 koin perak. Waner tercengang, ini 10.000 koin perak, dia belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidupnya. Gaji bulanan para tetua itu hanya 200 koin perak. Mungkinkah tuan muda menjadi kaya? Saya tahu cara membuat alkimia, jadi saya kaya secara alami, jadi saya tidak perlu khawatir tentang uang. Anda dapat menggunakan koin perak ini sesuka Anda, untuk membeli pakaian dan perhiasan. Singkatnya, jika Anda berdandan dengan indah, aku juga punya wajah. Lu Chen melambaikan tangannya untuk mengirim Waner kembali, lalu duduk bersila untuk mengatur pernapasannya. Ya, ini adalah penyesuaian nafas, bukan kultivasi. Jiulong Gai Jue adalah pemakan besar, sekali berhasil membutuhkan banyak energi spiritual. Aura di kota Suangmu terlalu tipis, tidak cukup untuk menyerap denyut nadi Yanlong, bagaimana cara mengolahnya. Lingkungan yang keras untuk berkultivasi membuat Lu Chen semakin bertekad untuk lulus upacara pendaftaran, memasuki Wumen, dan pergi ke tempat yang auranya lebih banyak. Selama periode ini, Lu Chen tidak ingin bermalas-malasan. Setelah mengatur nafasnya, dia berlari keluar kota dan pergi ke pegunungan di pinggiran kota untuk berlatih. Pegunungan di pinggiran kota secara alami memiliki lebih banyak aura daripada kota, tetapi mereka tidak dapat menahan ekstraksi aura besar tersebut. Aura seluruh gunung menghilang hanya setelah beberapa kali dihirup oleh Lu Chen. Tanpa aura, seseorang tidak dapat berlatih seni bela diri, tetapi tidak ada masalah untuk melatih keterampilan tempur. Lu Chen tinggal di pegunungan untuk melatih jari Yanyang. Jari pertama telah dipraktikkan secara ekstrim, menunjuk dengan 1 jari, kekuatannya mencapai 20.000 jin, yang hampir mencapai batas Lu Chen. Jika Anda terus berlatih, Anda tidak akan mengalami banyak kemajuan. Tetapi Lu Chen masih harus terus berlatih, meskipun bertambah 1000 kati atau lebih, itu adalah hal yang baik. Adapun jari kedua dari jari Yanyang, Lu Chen tidak mungkin melakukannya. Untuk melepaskan kekuatan jari, setidaknya tahap keempat dari alam Yuan sejati adalah dasarnya, untuk mencapai pelepasan Yuan sejati. Jari pertama,
Energi sejati memasuki tubuh, digantikan oleh Lu Chen yang tiba-tiba menggunakan energi spiritual untuk memasuki tubuh. Jari kedua, tidak ada aura yang menggantikannya. Rumah Tuan Kota, Lu Zhengning jatuh ke tanah, memohon pada Zhou He untuk membalas dendam padanya. Zhou He duduk di kursi utama, menyendiri, dengan ekspresi tidak yakin di wajahnya. Sebentar lagi, upacara pendaftaran akan diadakan. Selama periode ini, saya tidak ingin mengambil tindakan, jangan sampai para women di Dengzhou memikirkan saya. Zhou He melirik ke arah Lu Zhengning, dan berkata perlahan, lagi pula, ini adalah urusan keluarga Lumu. Bahkan jika aku adalah penguasa kota, tidak mudah untuk terlibat. Tuan Kota, jika kamu tidak bertindak, tidak ada yang akan membalaskan dendam anakku. Lu Zhengning berkata sambil menangis. Kamu masih punya wajah untuk menyebut anakmu yang tidak berguna. Zhou Ruoxue, yang duduk di sebelah Jiang Yao, berkata dengan marah, ayah saya menghadiahinya pil energi spiritual tingkat rendah dan pil kekuatan harimau, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak dapat membunuh Lu Chen, dan ternyata malah dibunuh oleh Lu Chen, menyia-nyiakan banyak sumber daya. Ayahku belum meminta pertanggungjawabanmu, dan kamu masih ingin ayahku membantumu, itu hanya angan-angan. Anak saya sudah berusaha semaksimal mungkin, mohon maafkan saya, Nona. Lu Zhengning berkata dengan ngeri. Semua orang sudah mati, jadi lupakan saja, tidak ada gunanya mengejarnya. Jiang Yao menepuk punggung tangan Zhou Ruoxue dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum, tidak peduli seberapa kuat Lu Chen, itu tidak akan mempengaruhi urusan pentingmu. Denganmu di sini, aku yakin. Zhou Ruoxue mengubah amarahnya menjadi senyuman, dan bersandar pada Jiang Yao, terlihat sangat menawan dan menawan. Jiang Yao sedang dalam suasana hati yang baik dan sangat menikmatinya. Lu Zhengning, istirahatlah dulu di kediamanku, dan tunggu dengan sabar beberapa hari lagi. Setelah upacara pendaftaran selesai, aku secara pribadi akan membersihkan Lu Chen dan membantumu menjadi kepala keluarga Lu. Dengan lambaian tangan Zhou He, masalah tersebut diselesaikan, dan Lu Zhengning tidak punya pilihan selain mundur. Setelah Lu Zhengning pergi, Zhou He berdiri, dengan wajah khawatir, dan berkata, Lu Chen ini, kecepatan kultivasinya sangat cepat. Hanya beberapa hari, dia telah mencapai pelatihan fisik tingkat ke-8, dan dia bisa membunuh Lu Rong yang kecanduan narkoba, benar-benar memusingkan, jika dia berpartisipasi dalam upacara perekrutan, itu akan menjadi ancaman bagi Suer. Petik 2. Standar minimum Sekte Awan Ungu kami untuk menerima murid adalah alam Yuan sejati tingkat pertama, dan prioritas diberikan pada perekrutan, siswa dengan alam yang lebih tinggi. Jiang Yao tertawa dan berkata, Lu Chen itu hanya berada di alam latihan tubuh tingkat ke-8. Bahkan jika dia menerobos ke alam Yuan sejati tingkat pertama sebelum upacara pendaftaran, apa gunanya? Dengan adanya Ruoxue, dia tidak akan diterima oleh sekolah kami. Jiang Yao adalah murid sejati dari Sekte Ziyun. Dia mengikuti seorang tetua berpangkat tinggi untuk berkultivasi dan memiliki status tinggi di Sekte Ziyun. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan pil Ziyun. Zhou Ruoxue bergantung padanya karena pil Ziyun, serta identitas dan statusnya. Akan sangat bagus jika dia berpartisipasi dalam upacara perekrutan. Saya akan membunuhnya selama kompetisi seni bela diri, dan ini akan berakhir untuk selamanya. Zhou Ruoxue sangat percaya diri. Sejak dia mengambil Ziyun dan, basis kultivasinya meningkat pesat, dan dia tidak bisa lagi berbicara bahasa Jepang. Jangan katakan bahwa Lu Chen dapat mengikat dengan Master Realm Yuan sejati tingkat kedua, bahkan jika Lu Chen adalah Realm Yuan sejati tingkat kedua, dia tidak akan terlihat. Lu Chen ini agak menarik. Lagi pula, aku tidak ada urusan akhir-akhir ini. Aku ingin bertemu orang ini. Jiang Yao merenung sejenak, lalu berkata sambil berpikir, saya tidak percaya dia begitu ajaib. Kondisi pemurnian tubuh tingkat ke-8 dapat membunuh kondisi esensi sejati tingkat pertama. Karena kamu tertarik melihat sampah itu, izinkan aku mengaturnya untuk undangan dikirimkan ke keluarga Lu, yang menyentuh saraf semua tetua. Zhou Ruoxue mengadakan jamuan makan di Baixiang Lou dan mengundang Lu Chen. Selama Lu Chen hadir, 50 pil energi spiritual tingkat rendah akan diberikan sebagai imbalannya. Siapapun yang memiliki pandangan yang tajam akan tahu bahwa ini adalah perjamuan Hongmen, dan mereka tidak dapat pergi ke sana. Namun, tidak peduli seberapa besar bujukan para tetua, Lu Chen tetap memutuskan untuk pergi ke perjamuan. Tidak ada alasan lain,
hanya untuk 50 pil energi spiritual tingkat rendah. Baik Xiang Lou, restoran terbaik di kota Suangmu telah dipesan hari ini. Bukan hanya Lu Chen yang menerima undangan tersebut, tetapi juga tuan muda dari beberapa keluarga besar, dan banyak talenta seni bela diri di kota. Ini adalah pemikiran hati-hati Zhou Ruoxue, dia ingin memukul wajah Lu Chen sampai tidak ada sampah yang tersisa di depan semua bakat seni bela diri di kota. Perjamuan diadakan di lantai 4, dan para talenta yang menghadiri perjamuan itu tiba lebih awal, mengelilingi Zhou Ruoxue dan Jiang Yao seperti bintang. Zhou Ruoxue adalah putri penguasa kota, dan Jiang Yao adalah murid dari Sekte Ziyun. Status keduanya begitu mulia, kenapa mereka tidak mencium janggutnya tepat waktu? Lihat, semuanya, Lu Chen ada di sini. Sebuah suara terkejut terdengar. Nona Ben mengundangnya. Zhou Ruoxue berkata dengan dingin, lalu bangkit, dan berjalan ke pagar bersama Jiang Yao untuk menonton, dengan sekelompok besar orang mengikuti di belakang. Di seluruh kota Suangmu, semua orang tahu bahwa penguasa kota telah menghapuskan Lu Chen, tetapi dia belum sepenuhnya menghapusnya. Tidak ada yang tahu mengapa Lu Chen digulingkan, tetapi semua orang dapat menebak bahwa pasti ada keluhan yang tak terkatakan antara Lu Chen dan Zhou Ruoxue. Lu Chen masih berani datang menemui Nona Zhou, dia berkulit sangat tebal. Baru-baru ini ada rumor bahwa budidayanya telah pulih. Saya ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Bahkan jika Anda memulihkan basis kultivasi Anda, lalu bagaimana? Dantian dan arteri bela diri hampir dihapuskan, apakah Anda masih memiliki kekuatan aslinya? Kalaupun ada, itu terlalu jauh dari Nona Zhou. Bagaimana kalau kita mencobanya? Suara diskusi terdengar. Orang-orang ini mencela Lu Chen untuk menjilat Zhou Ruoxue. Mereka tidak bodoh, bagaimana mungkin mereka gagal menebak tujuan Zhou Ruoxue mengundang Lu Chen datang? Dia pasti ingin menamparkan wajah Lu Chen. Hanya saja mereka tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Lu, mereka hanya tahu tentang tinggalnya Lu Chen di Aula Alkimia. Karena, Tetua Agung mengeluarkan perintah bungkam. Oleh karena itu, mereka tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki Lu Chen. Di lantai bawah, Lu Chen mengenakan jubah putih, berjalan perlahan. Haruskah aku mencobanya? Sesosok melompati pagar, melompat turun dari lantai 4, mendarat dengan mantap, dan berhenti di depan Lu Chen. Keterampilan bagus. Ada tepuk tangan meriah dari lantai 4. Sun Lin. Begitu Lu Chen mengangkat kelopak matanya, dia mengenali orang ini sebagai tuan muda dari keluarga Sun, seorang pengecut penindas yang telah dipukuli olehnya sebelumnya, dan orang ini muncul kembali hari ini, kemungkinan besar karena dia ingin kembali ke tempat dia dulu menjadi. Namun, orang ini hanya berada di alam pemurnian tubuh tingkat 9. Lu Chen menggelengkan kepalanya, mengangkat kelopak matanya lagi, melihat ke arah lantai 4, dan melihat Zhou Ruoxue melihat ke bawah dengan dingin. Zhou Ruoxue memang cantik, tetapi di mata Lu Chen, kecantikan seperti ini sama jeleknya dengan ular. Zhou Ruoxue, apakah ini caramu memperlakukan tamu? Lu Chen bertanya dengan ringan, dengan nadanya, ada rasa dingin yang tak ada habisnya dan desahan yang tak ada habisnya. Di masa lalu, kami adalah teman dan saudara, tetapi sekarang kami bersumpah untuk tidak cocok, dan pertikaian darah harus dibayar dengan darah. Kamu adalah jenius seni bela diri nomor 1 di kota Suangmu. Apakah kamu masih takut dengan ujian ini? Ekspresi Zhou Ruoxue dingin, dan dia berkata dengan lantang, perjamuannya ada di lantai 4, jika kamu bisa naik, jadi bagaimana jika aku sendiri yang menuangkan teh? Untukmu, teh yang kamu tuangkan beracun, aku tidak berani meminumnya. Lu Chen menanggapi dengan ringan, dan sarkasme langsung meledakkan penonton. Para tuan muda keluarga dan bakat seni bela diri tidak tahan lagi, dan melompat keluar untuk membela Zhou Ruoxue satu demi satu. Nona Zhou mengundangmu ke jamuan makan, sayang sekali kamu berani menyinggung perasaannya, apakah kamu masih manusia? Lu Chen, jika kamu berani tidak menghormati Nona Zhou, kamu akan mati tanpa tempat untuk menguburkanmu. Lu Chen, jika kamu tidak ingin mati, dengan patuh bersujud kepada Nona Zhou untuk menebus kesalahannya, atau aku akan melepaskan kulitmu. Lu Chen, wilayahmu telah anjlok, dan semua orang bisa menipumu. Aku akan mengajarimu bagaimana berperilaku nanti. Orang-orang ini berteriak dan berteriak, tetapi mereka tidak turun karena Sun Delin ada di bawah. Lu Chen, kudengar kamu mengubah Xianyu dan mengalahkan Zhou Hong. Bisakah kamu mengalahkan Lao Su? Sun Delin berjalan menuju Lu Chen selangkah demi selangkah, dan berkata sambil menyeringai,
Zhou Hong berada di level yang sama dengan Lao Su, tapi dia adalah seorang dansiu, dan kekuatan tempurnya tidak kuat. Tapi Lao Su berbeda, saya punya mengembangkan keterampilan tempur kelas menengah peringkat Huang, dan kekuatan tempurnya lebih kuat dari milikmu, imajinasi. Lu Chen menjadi tidak sabar, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk mengikis, secepat kilat. Bentak, tamparan keras. Sun Delin terlempar lebih dari 10 kaki karena tamparan, pipi kanannya bengkak, dan dia tergeletak di tanah. Untuk sesaat, suasana hening di lantai 4. Lu Chen menembak sangat cepat sehingga hanya sedikit orang yang dapat melihat dengan jelas. Terlebih lagi, Lu Chen mengalahkan Sun Delin dengan ringan, bahkan tanpa mengungkapkan wilayahnya, yang sedikit mengejutkan. Lu Chen mengangkat kepalanya, menunjuk orang-orang di lantai 4, dan memanggil nama satu persatu, kamu, dan kamu, kalian bertiga turun bersama, bukankah kamu hanya ingin aku mati tanpa tempat? Untuk menguburmu, apakah kamu ingin mengulitiku, mengajar menjadi manusia? Aku benar-benar ingin melihat apakah kamu bisa melakukannya. Begitu ucapan ini keluar, lantai 4 meledak. Ketiganya yang disebutkan oleh Lu Chen segera menghela nafas, dan semuanya berada di puncak alam pemurnian tubuh lapisan ke-9. Pergi, turun dan pukul dia sampai mati. Dia ingin 1 lawan 3 dan memenuhinya. Mari kita tunggu dia di lantai 2. Mereka bertiga menuruni tangga satu demi satu. Saat ini, Lu Chen memasuki gedung Baik Siang dan sedang berjalan menuruni tangga menuju lantai 2. Segera, terjadi perkelahian di lantai 2, dan kemudian terdiam. Mereka yang mempunyai sesuatu yang baik untuk dilakukan berlari ke bawah untuk melihat apa yang terjadi. Setelah beberapa saat, pembuat onar berlari kembali dan menceritakan situasi dalam keadaan terkejut. Mereka hilang. Satu diledakkan dan mati tanpa tempat untuk mati, satu dikuliti dan tidak bisa mati, dan yang lainnya adalah memohon belas kasihan, memohon pada Lu Chen untuk mengajarinya bagaimana menjadi seorang pria. Semua orang di lantai 4 tercengang, dan semua orang merasa menyeramkan. Setiap keluhan harus dihukum, menguliti secara eksplosif, sangat kejam. Yang paling menakutkan semua orang adalah, keadaan seperti apa Lu Chen dalam kemenangan 1 lawan 3. Di paling tidak, Anda harus memiliki esensi sejati dan bobot pertama. Tanpa ranah ini, mustahil mengalahkan kombinasi 3 petarung puncak di alam pemurnian tubuh tingkat ke-9. Siapa yang akan memeriksa di lantai 3? Zhou Ruoxue melihat sekeliling, dan melihat wajah semua orang itu pucat, dan mereka tidak lagi energis seperti sebelumnya. Aku pergi. Seorang pemuda berusia 30-an berdiri. Pemuda itu adalah bakat seni bela diri dari kota Suangmu. Namanya Zhang Chengbin, dia berada di alam Yuan sejati tingkat kedua. Alam adalah yang tertinggi di antara talenta ini, dan kekuatannya juga yang terkuat. Sayangnya, dia terlalu tua. Ketika semua orang melihat Zhang Chengbin menonjol, mereka segera sadar. Alam Yuan sejati tingkat kedua, jelas bukan kubis Cina, mengapa tidak mengalahkan Lu Chen setengah mati. Jika Lu Chen mengalahkan Zhang Chengbin, dia akan muncul, dan 50 pil energi spiritual tingkat rendah akan. Zhou Ruoxue berada di sisi Jiang Yao, setengah centil, setengah mengeluh. Saya katakan sebelumnya, hadiah balasan apa itu tertulis di postingan tersebut, apakah dia akan datang atau tidak. 50 pil energi spiritual tingkat rendah bukanlah jumlah yang kecil. Jika apa yang dikatakan Lu Zhengning benar, Lu Chen tidak akan bisa mengalahkan Zhang Chengbin. Paling-paling, dia akan berimbang. Dia tidak akan bisa naik ke lantai 4, dan dia tidak akan bisa naik ke lantai 4 bisa mendapatkan hadiah itu sebagai balasannya. Jiang Yao tampak seperti sedang memegang mutiara kebijaksanaan, menatap Zhou Ruoxue lagi, dan berkata sambil tersenyum, dia seperti api dan air bersamamu, dan dia tidak akan kembali tanpa rasa manis apapun. Selain itu, 50 kelas rendah pil energi spiritual hanya untukmu. Kota Suangmu adalah harta karun, tapi di mataku tidak ada apa-apanya, ada banyak Ziyunmen. Saat berbicara, terdengar ledakan di lantai 3. Setelah ledakan, lantai 3 kembali sunyi. Terdengar suara langkah kaki yang berat di tangga, dan seseorang datang. Semua orang terkejut, mata mereka tertuju pada tangga. Saat berikutnya, Zhang Chengbin muncul. Semua orang menghela nafas lega, Zhang Chengbin menang. Jika Lu Chen tidak bisa muncul, wajah semua orang akhirnya terselamatkan. Zhang Chengbin, kamu benar-benar tidak mengecewakan kami. Zhou Ruoxue tersenyum seperti lesung pipit, sangat bahagia. Tidak, aku mengecewakan semua orang.
Zhang Chengbin menggelengkan kepalanya dan menyingkir, saya kalah. Apa? Semua orang tercengang. Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa kalah? Apa wilayah Lu Chen? Mungkinkah dia lebih tinggi darimu? Zhou Ruoxue tidak dapat mempercayainya. Saya mengambil tindakan melawan dia, dan hasilnya hampir seri. Zhang Chengbin berbicara perlahan, tanpa ekspresi di wajahnya, tetapi dari segi dunia, saya kalah. Dia hanya memiliki pelatihan fisik tingkat ke-8. Saya, Zhang Chengbin, juga memiliki rasa malu, dan tidak mungkin untuk melawannya lagi. Alam pemurnian tubuh tingkat ke-8. 5 kata ini seperti guntur, meledak di hati setiap orang. Ada beberapa orang di lantai 4 yang berada di alam pemurnian tubuh tingkat 8, tetapi kekuatan mereka tidak terlalu abnormal. Zhou Ruoxue tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi wajahnya agak jelek. Menarik. Jiang Yao mengangguk sambil berpikir. Kemudian, terdengar suara langkah kaki dari tangga, tidak cepat atau lambat, namun seperti guntur yang menghantam gunung, menggemparkan hati orang. Setelah beberapa saat, Lu Chen muncul di depan semua orang. Pada saat ini, aura Lu Chen melonjak, dan kondisi pemurnian tubuh tingkat ke-8 terungkap sepenuhnya. Benar saja, itu berada di alam pemurnian tubuh tingkat 8, sungguh sulit dipercaya. Ini seri dengan alam Yuan sejati tingkat kedua, monster yang luar biasa. Untungnya, saya tidak mengambil tindakan sekarang, jika tidak, tahun depan hari ini akan menjadi hari kematian saya. Sejujurnya, saya sedikit mengagumi Lu Chen. Semua orang berbisik satu sama lain, dan banyak yang memandang Lu Chen dengan sedikit lebih kagum di mata mereka. Lili, Lu Chen mengabaikan semua orang, tetapi mengulurkan tangannya ke Zhou Ruoxue. Jika bukan karena 50 pil energi spiritual tingkat rendah, dia tidak akan datang ke perjamuan Hongmen ini. Untuk menjadi lebih kuat dan mengolah sumber daya, dia akan melakukan apa saja. Musuhnya sangat kuat, jika dia tidak menjadi lebih kuat, dia akan mati. Hadiah apa? Orang-orang di sekitarmu melihatku dan aku melihatmu, tetapi mereka tidak tahu. Dengan lambaian besar tangan Lu Chen, sebuah kartu undangan terbang ke semua orang. Ketika semua orang membukanya, mereka tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan jika Lu Chen datang ke perjamuan karena itu untuk pilki spiritual. Tetapi pada saat berikutnya, semua orang kembali iri. 50 pil energi spiritual tingkat rendah adalah sumber daya yang sangat berharga. Biasanya mereka tidak bisa mendapatkannya meskipun mereka memintanya, tetapi Lu Chen akan mendapatkannya jika dia pergi ke jamuan makan Hongmen. Mengapa mereka tidak meminta mereka untuk datang? Ambil. Dengan wajah muram, Zhou Ruoxue mengambil sebuah kotak brokat dan melemparkannya ke Lu Chen. Lu Chen mengambilnya, membukanya dan menghitungnya, dan ketika nomornya tepat, dia menyimpan kotak brokat itu, dan di bawah tatapan iri semua orang, dia berbalik dan pergi. Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak makan sebelum pergi? Zhou Ruoxue tiba-tiba membuka tangannya dan meraih pergelangan tangan Lu Chen, seolah menarik Lu Chen untuk menahannya. Aku sibuk, jadi aku tidak mau makan. Lu Chen menunjuk, mengetuk tangan giok itu, dan mendorong tangan giok itu kembali. Itu saja, Zhou Ruoxue mengangkat alisnya dengan ringan, memperlihatkan senyuman menghina. Satu sama lain, Lu Chen tidak banyak berekspresi, hanya tersenyum ringan. Bakatmu bagus. Saat kamu besar nanti, kamu akan luar biasa. Jiang Yao, yang selalu tidak menonjolkan diri, sekarang mendekat dan berbicara dengan Lu Chen. Seorang murid dari Sekte Awan Ungu. Lu Chen sedikit terkejut. Jiang Yao mengenakan jubah awan ungu, yang merupakan jubah unik Tao dari Sekte Ziyun. Dia tahu dari mana asal Jiang Yao hanya dengan melihatnya. Saudara Jiang Yao Jiang adalah murid sejati Ziyun Men. Zhou Ruoxue mengoreksinya dan meraih lengan Jiang Yao, wajahnya sangat bangga, jelas memberitahu semua orang bahwa hanya karakter seperti itu yang layak untuknya, dan Lu Chen tidak. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba berseru. Mereka tahu bahwa Jiang Yao adalah murid Sekte Ziyun, tetapi mereka tidak tahu bahwa Jiang Yao adalah murid sejati. Seorang murid Wumen memiliki 4 tingkatan, Sekte Luar, Sekte Dalam, Inti dan Warisan Sejati. Bahkan murid luar pun membuat iri semua orang, apalagi murid sejati dengan peringkat tertinggi. Rendah hati, Jiang Yao melirik Zhou Ruoxue sambil tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke Lu Chen. Saya mendengar bahwa Anda memiliki pencapaian tertentu dalam alkimia, saya ingin tahu apakah Anda tertarik bergabung dengan Ziyun Men. Begitu kata-katanya selesai,
ekspresi Zhou Ruoxue langsung berubah. Namun, Jiang Yao dengan lembut mencubitnya dan memberi isyarat agar dia tidak berbicara, jadi dia menahannya. Lu Chen sangat terkejut. Murid sejati memiliki status tinggi di Wumen, tetapi mereka tidak cukup tinggi untuk mengangkat seorang murid. Murid seni bela diri tidak bisa melakukannya, tapi saya bisa membuat keputusan tentang alkimia. Jiang Yao mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Ziyunmen memiliki Akademi Pil Ziyun, yang berspesialisasi dalam budidaya murid alkimia. Selama Anda bersedia bergabung dengan Akademi Alkimia, saya akan langsung memandu Anda ke Akademi Alkimia dan merekomendasikannya ke Akademi para tetua Akademi Alkimia. Ternyata inilah alasan utama mengapa Jiang Yao ingin bertemu Lu Chen. Faktanya, setiap sekte seni bela diri memiliki murid alkimianya sendiri. Tidak terkecuali sekte Ziyun. Seperti kata pepatah, seni bela diri mudah ditemukan, tetapi alkimia sulit ditemukan. Alkimia pada awalnya jarang terjadi, dan sebagian besar dari mereka yang sedikit berbakat telah membelot ke paviliun dan yang asli dari alkimia. Akibatnya, hanya ada sedikit murid alkimia di sekolah seni bela diri besar, dan mereka sangat ingin mencari bakat. Sebelum Jiang Yao keluar, dia dipercaya oleh para tetua sekolah alkimia. Ketika dia bertemu dengan bibit dan siu yang berbakat, dia membawanya langsung ke sekolah alkimia terlepas dari peraturan sekolah. Danyuan adalah institusi Ziyunmen yang sangat penting, dan para tetua Danyuan memiliki kekuatan yang besar. Jika dia dapat mengembalikan bibit dan siu yang bagus, penatua dan pasti akan diberi imbalan, dan sumber daya budidayanya setidaknya akan berlipat ganda di masa depan. Dia mendengar bahwa Lu Chen telah menang melawan Zhou Hong di Aula Alkimia, dan dia telah menyempurnakan ramuan tingkat kedua, ramuan Zenyuan, kumpulan 9 ramuan, yang semuanya kelas atas. Pada saat itu, hatinya tertuju pada Lu Chen. Bahkan jika Zhou Ruoxue memiliki dendam dengan Lu Chen, dia masih memikirkan cara untuk mengusir Lu Chen. Adapun Zhou Hong, dia bahkan tidak bisa menyempurnakan pil esensi sejati kelas atas, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk masuk Akademi Pil Ziyun. Pada saat ini, kulit Zhou Ruoxue berubah cerah, dan senyuman muncul. Sejak zaman kuno, sulit untuk berlatih alkimia bersama-sama. Begitu Lu Chen meninggalkan alkimia, seni bela diri pada dasarnya tidak akan berguna. Dan Siu menghabiskan sebagian besar waktu dan energinya pada alkimia, dan kemajuannya dalam seni bela diri pasti sangat lambat. Zhou Hong adalah contohnya, usianya hampir 30 tahun. Jika dia seorang seniman bela diri, dia tidak hanya harus berada pada latihan tubuh tingkat ke-9, tetapi mungkin pada energi sejati tingkat kedua. Oleh karena itu, jika Jiang Yao ingin memikat Lu Chen ke Akademi Alkimia dan mengambil jalur alkimia, Zhou Ruoxue tentu saja tidak akan keberatan. Lu Chen, kamu beruntung, kenapa kamu tidak berterima kasih kepada kakak senior Jiang? Zhou Ruoxue berteriak. Semua orang juga memandang Lu Chen dengan iri. Mampu memasuki sekte awan ungu, terlepas dari alkimia atau seni bela diri, memiliki masa depan yang cerah. Saat berikutnya, tanggapan Lu Chen membuat semua orang tercengang. Maaf, saya tidak tertarik dengan Akademi Pil Ziyun, saya tertarik dengan upacara pendaftaran. Lu Chen mengatakan sesuatu dengan dingin, dan berjalan menuju tangga. Lu Chen, kuharap kamu memikirkannya. Ini adalah kesempatan langka. Senyuman Jiang Yao membeku, dan wajahnya sedikit tenggelam, tapi dia masih ingin melakukan penyelamatan terakhir. Zhou Ruoxue, mari selesaikan keluhan kita pada upacara pendaftaran. Lu Chen mengabaikan Jiang Yao, tetapi menunjuk ke arah Zhou Ruoxue. Kamu sebenarnya menolak dukungan kakak senior Jiang dan bersikeras mati di tangan wanita muda ini. Kamu sungguh rendahan. Ekspresi Zhou Ruoxue berubah, dan dia berkata dengan nada menghina. Bakat seni bela dirimu cukup bagus, dan sungguh mengejutkan bahwa kamu bisa mengalahkan alam asal sejati tingkat kedua di alam pemurnian tubuh tingkat ke-8. Kulit Jiang Yao sudah jelek, dan kata-katanya menjadi lebih gelap, tapi, kamu terlalu lemah, bisakah kamu tumbuh dewasa? Arti ancamannya sudah jelas. Lu Chen mendengus dingin, berbalik dan menuruni tangga, sosok itu menghilang, dengan peningkatan alam. Bantuan pil energi spiritual tingkat rendah kepada Lu Chen menjadi semakin berkurang. Setelah menghabiskan 50 pil energi spiritual tingkat rendah, dia hanya mencapai puncak kondisi pemurnian tubuh tingkat ke-8. Setelah beberapa hari menghirup energi spiritual di beberapa gunung di pinggiran kota, dia berhasil menembus kondisi latihan fisik tingkat ke-9.
Aura yang terkandung dalam pil aura tingkat rendah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan Lu Chen. Bahkan jika kamu makan 1000 lagi, kamu tidak dapat menembus alam Yuan sejati. Wajah Lu Chen serius. Jika dia tidak bisa menerobos ke realem-realem, dia hanya punya dua pilihan. Yang pertama adalah jalan buntu. Berpartisipasi dalam upacara perekrutan, dia langsung dipukuli sampai mati oleh Zhou Ruoxue. Di Baik Xianglou, Zhou Ruoxue berpura-pura menariknya, dia memiliki yuan asli di tangannya, dan niatnya salah. Dia menunjuk dengan seluruh kekuatannya, dan akhirnya mendorong tangan Zhou Ruoxue. Saat itu, Zhou Ruoxue hanya menembak dengan santai dan tidak berusaha sekuat tenaga. Bisa dibayangkan bahwa kultivasi Zhou Ruoxue sangat menakutkan, pasti jauh melebihi dirinya. Jika bukan karena Zhou Ruoxue yang berhati-hati di depan umum, dia mungkin akan langsung membunuhnya. Bahkan jika mereka tidak berpartisipasi dalam upacara perekrutan, Zhou He dan Zhou Ruoxue tidak akan melepaskannya, dan tidak akan memberinya kesempatan untuk berdiri. Yang kedua adalah melarikan diri. Tidak mungkin untuk melarikan diri, dan tidak mungkin untuk melarikan diri dalam kehidupan ini. Saya lebih baik dipukuli sampai mati daripada melarikan diri. Jika Chen Yuanliang tidak mengembalikan Lingxi tepat waktu, maka dia tidak punya pilihan selain mati. Setiap hari berikutnya, Lu Chen pergi ke gunung untuk menghirup energi spiritual. Betapapun langkanya energi spiritual, ia tetaplah energi spiritual, dan dapat menyerap sebanyak mungkin, yang berguna untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Jari Yan yang berlatih secara ekstrim, tanpa perbaikan apapun, terus berlatih hanya membuang-buang waktu. Lu Chen pergi untuk merenungkan rune kuno itu, untuk melihat apakah dia bisa menggali cara untuk meningkatkan kekuatannya dari rune kuno. Faktanya, rune sangat berguna, seperti prasasti, alat pemurnian, jimat, del, yang intinya adalah rune. Terlebih lagi, rune dalam ingatan Lu Chen sangat kuno, dengan makna yang dalam, jauh lebih kuat dari rune masa kini. Sangat disayangkan bahwa tidak ada ahli prasasti, tidak ada ahli kerajinan, dan tidak ada ahli jimat di kota Suangmu. Jika tidak, Lu Chen dapat membuat rencana dalam hal ini. Faktanya, yang paling diinginkan Lu Chen adalah bagaimana menggunakan rune kuno pada dirinya sendiri. Tapi kumpulan Gulaowen itu punya banyak isinya, tapi tidak berlaku untuk tubuh manusia. Dia merenung selama beberapa hari, tetapi tidak tahu alasannya. Akhirnya, sehari sebelum upacara pendaftaran, Chen Yuanliang kembali. Ketika Chen Yuanliang berlari ke keluarga Lu untuk mencari Lu Chen, semua orang di keluarga Lu terkejut, dan bahkan sesepuh pun bergegas menyambutnya. Kita semua tahu bahwa Lu Chen bisa membuat alkimia, dan dia juga dihormati oleh Aula Alkimia, dan dia adalah tamu terhormat di Aula Alkimia. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa pemilik Aula Alkimia tingkat tinggi akan datang mengunjungi Lu Chen. Selain itu, Chen Yuanliang tidak sombong dan sopan kepada semua orang di keluarga Lu. Pada akhirnya, Chen Yuanliang bahkan tidak minum teh, dia hanya meninggalkan sesepuh dan pejabat tinggi lainnya, mengikuti pantat Lu Chen, dan memasuki kamar Lu Chen. Satu kali, Chen Yuanliang tersenyum di seluruh wajahnya, mengeluarkan batu roh berbentuk kerikil, dan meletakkannya di atas meja. Batu roh memancarkan aura yang kuat, memenuhi seluruh ruangan. Batu roh inferior. Lu Chen mengerutkan kening. Berdasarkan konsentrasi energi spiritual yang dipancarkan batu roh, kualitas batu roh dapat dinilai. Kemampuanku terbatas, aku hanya bisa mendapatkan batu roh tingkat rendah. Mohon maafkan aku, Raja Alkimia. Chen Yuanliang panik. Untuk membeli batu roh ini, dia membayar banyak uang. Jika Lu Chen tidak menyukainya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Itu hanya cukup untuk memurnikan tungku pil energi spiritual. Lu Chen menghela nafas. Ternyata Raja Alkimia ingin memurnikan pil energi spiritual. Chen Yuanliang menghela nafas lega, lalu merasakan ada yang tidak beres, dan dengan cepat berkata, tidak sulit untuk memurnikan 100 tungku pil ki roh tingkat rendah dengan satu kati batu roh tingkat rendah menggunakan metode Raja Alkimia. Saya ingin menyempurnakan pil energi roh kelas atas. Kamu harus menggunakan batu roh bermutu tinggi untuk memurnikan pil energi spiritual bermutu tinggi. Bagaimana kamu bisa memurnikannya dengan batu roh bermutu rendah? Jumlah energi spiritualnya tidak cukup. Tidak perlu bicara omong kosong, aku masih membutuhkan sejumlah bahan obat, bantu aku mendapatkan semuanya, dan segera kirimkan ke sini. Lu Chen dengan santai menulis daftar obat, menyerahkannya kepada Chen Yuanliang, dan akhirnya bertanya,
apakah ada pil binatang tingkat 2 di Aula Alkimia? Hanya pil macan batu dan pil monyet berlengan 6. Saya ingin pil monyet roh bersenjata 6, dan saya akan membuat pil yin. Chen Yuanliang segera pergi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Lu Chen tidak membuang waktu, dan segera menyalakan api jiwanya dan memulai alkimia. Chen Yuanliang berdiri di sampingnya dengan ekspresi gembira. Lu Chen tidak menyuruhnya keluar, tapi dia mengizinkannya untuk menonton dari pinggir lapangan. Untuk menyempurnakan pil energi spiritual tingkat rendah, setidaknya alkemis peringkat ketiga dapat memulai, dan dia tidak memenuhi syarat. Adapun untuk menyempurnakan pil energi spiritual tingkat tinggi, itu adalah teknik alkimia yang hebat, setidaknya alkemis peringkat 7 memenuhi syarat untuk menyempurnakannya, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menontonnya. Menyaksikan generasi Raja Alkimia memurnikan pil energi spiritual bermutu tinggi sedikit banyak membantunya dalam perjalanan alkimia. Lu Chen memiliki api jiwa yang sangat kuat, dan dia sangat berguna dalam menyempurnakan alkimia, dan kecepatan alkimia juga sangat cepat. Setelah memurnikan semua bahan obat, Lu Chen langsung melemparkan batu roh ke dalam tungku alkimia. Tidak lama kemudian, batu roh itu menjadi gas, dan ketika dilepaskan, energi roh dikompresi secara ekstrim, siap meledak keluar dari tungku. Lu Chen mengangkat tangannya dan menekan, kekuatan jiwa yang kuat mengunci tungku alkimia, dan energi spiritual tidak dapat bocor sedikitpun. Terdengar ledakan dari tungku alkimia. Selesai, Lu Chen tiba-tiba mengangkat sedikit bagian atas kompor, melemparkan pil monyet roh berlengan 6 ke dalamnya dengan kecepatan kilat, lalu menutup bagian atas kompor, dan menguncinya dengan kekuatan jiwanya. Teknik terampil, kekuatan jiwa yang kuat, semuanya dilakukan sekaligus. Chen Yuanliang tercengang dan kagum. Jika Lu Chen bersedia menerima murid, dia akan sujud dan memanggilnya Tuan tanpa ragu-ragu. Ada semburan ledakan dari tungku pil, dan bergetar sangat keras, dan ada bahaya meledakkan tungku kapan saja. Bahkan Chen Yuanliang, yang menonton dari pinggir lapangan, merasa bingung. Namun di bawah tekanan kekuatan jiwa Lu Chen yang menakutkan, tidak ada yang terjadi. Akhirnya, pil furnace kembali tenang. Begitu kompor dinyalakan, dan siang yang kaya aura langsung menuju ke hidung. Satu tungku berisi 9 pil, masing-masing bulat, masing-masing montok, dan masing-masing kelas atas. Menggunakan batu roh tingkat rendah untuk memurnikan pil energi spiritual tingkat tinggi, alkimia Raja Alkimia terlalu pintar. Ji Yuanliang membungkuk pada Lu Chen dengan rasa hormat yang tak terbatas. Ku bilang, jika kamu membantuku mendapatkan batu roh, aku akan memberimu hadiah. Lu Chen mengeluarkan gulungan perkamen dan melemparkannya ke Chen Yuanliang. Seberapa banyak yang bisa kamu pahami tergantung pada keberuntunganmu. Chen Yuanliang membuka perkamen itu dan melihatnya, ternyata itu adalah salinan pengalaman Raja Alkimia, dia terkejut dan menjadi bersemangat. Ini adalah harta karun alkimia, cukup baginya untuk memahaminya seumur hidup. Antara lain, selama dia memahaminya selama beberapa hari, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk menembus kemacetan dan dipromosikan menjadi alkemis tingkat 2. Terima kasih atas hadiah dari Raja Alkimia. Chen Yuanliang menekuk lututnya dengan penuh semangat, ingin berlutut dan berterima kasih kepada Lu Chen. Pasti tahu, level karakter dan uang itu apa. Di Dandao, itulah keberadaan yang dijunjung. Setiap Raja Alkimia memiliki pengalaman alkimia yang unik, tidak mungkin untuk menyebarkannya begitu saja. Namun, Lu Chen meneruskannya dengan santai. Bisakah dia tidak bersemangat? Bisakah kamu tidak berterima kasih kepada Dade? Jangan mainkan game ini, kembalilah dan belajar, masih ada yang harus kulakukan. Lu Chen dengan cepat mengulurkan tangan untuk membantu, dan membantu Chen Yuanliang berdiri di tengah berlutut. Lu Chen juga tidak bisa berkata-kata, karena dia baru saja mengetahui sebagian dari pengalaman Raja Pil. Untuk melakukan upacara sebesar itu, dalam ingatan Lu Chen tentang alkimia, Raja Alkimia sangat bijaksana, dia hanya menuliskannya. Setelah mengirim Chen Yuanliang pergi, Lu Chen segera memulai bisnisnya. Narkoba,